Bisa tidak? Mungkin kita kali ini kita Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Mungkin kita kali ini kita Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Mungkin kita kali ini kita Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat
untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kan kita kali ini tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Dalam hukum, vonis atau dalam bahasa Inggris disebut verdict berasal dari bahasa Latin veredictum yang secara harfiah berarti mengatakan kebenaran. Dalam kasus pidana, vonis dapat berupa tidak bersalah atau bersalah, kecuali di Skotlandia di mana putusan tidak terbukti juga menjadi pilihan yang dapat diberikan oleh hakim atau juri. Sebuah vonis bersalah dalam kasus pidana umumnya diikuti oleh keputusan tetap yang diberikan oleh hakim, yang pada gilirannya akan diikuti oleh hukuman sesuai hukum yang berlaku. Meskipun begitu, ternyata di beberapa negara di dunia ada beberapa kasus pemberian vonis bersalah dengan hukuman yang terbilang aneh dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku. Vonis aneh yang diberikan pada terdakwa berikut ini dimaksudkan untuk membuat mereka jera dan memberikan efek psikologis yang besar bagi para terdakwa, terutama rasa malu untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan inilah dia pemirsa beberapa vonis hukuman teraneh di dunia yang berhasil Spotlight rangkum. Vonis teraneh pertama dilakukan oleh hakim pengadilan daerah Phoenixville, negara bagian Ohio, Amerika Serikat yang bernama Michael Sikonetti. Hakim yang ini memang terkenal dengan vonis yang aneh. Seperti salah satu contohnya adalah pada tahun 2003, dua orang berusia 19 tahun yang mencuri dan merusak patung bayi Yesus di gereja Katolik Saint Anthony divonis harus berkeliling Fairport Harbor, Ohio sambil menggiring keledai yang dipasangi poster bertuliskan "Sorry for the jackass offense" atau yang berarti maaf atas pelanggaran yang sangat bodoh ini. Selain harus berkeliling kota, dua pelaku yang bernama Jessica Lange dan Brian Patrick ini juga harus mengganti patung yang telah mereka curi dan rusak, mengikuti hingga tuntas rehabilitasi obat-obatan terlarang, serta dipenjara selama 45 hari. Hakim Michael Sikonetti menyebut setiap vonisnya sebagai keadilan kreatif. Hakim kelahiran tahun 51 ini seringkali memberikan pilihan pada terdakwa untuk menjalani hukuman penjara sepenuhnya atau mengikuti hukuman aneh khas Sikonetti.
Dan hukuman aneh yang diberikan hakim unik ini disesuaikan dengan tempat kejadian dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh terdakwa. Karena kepopuleran aksinya ini, Hakim Sikonetti terpilih kembali untuk menjadi hakim selama 6 tahun, yaitu sampai tahun 2011, dan ia juga memenangkan kursi presiden dari Asosiasi Hakim Amerika. Terjadi pada tahun 2005 di mana seorang wanita yang dituduh bersalah karena membiarkan 2 kudanya kelaparan dan dihukum 30 hari penjara dengan hanya diberi makan roti dan air selama 3 hari pertama. Hakim Mike Peters yang menangani kasusnya juga memerintahkan wanita tersebut untuk memperbesar foto kuda-kudanya yang sangat lapar dan dijadikan wallpaper untuk telepon genggamnya sebagai peringatan atas apa yang telah dilakukannya. Melissa Dawn Sweeney, wanita yang divonis bersalah ini sebelumnya adalah seorang pekerja istal. Jaksa penuntut mengatakan bahwa Sweeney telah membiarkan kuda-kuda berada di luar rumah mobilnya tanpa makanan ataupun tempat berteduh selama lebih dari 4 bulan karena wanita berusia 28 tahun ini terlalu malas untuk mengurus kuda-kudanya. Sweeney mengatakan dirinya melakukan hal itu karena menganggap kudanya sudah tua. Padahal kuda-kuda Sweeney baru berusia sekitar 20 tahun, sedangkan kuda yang sehat dapat hidup sampai usia 30 tahun. Vonis teraneh yang keempat dialami oleh seorang remaja bernama Tyler Everett di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat. Remaja berusia 17 tahun ini divonis bersalah karena menabrak sebuah truk pick-up dan mengakibatkan 1 orang meninggal saat mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kecelakaan itu mengakibatkan teman Tyler yaitu John Luke Jam yang menumpang di mobilnya meninggal. Pelajar SMA itu kemudian didakwa bersalah atas tuduhan pembunuhan secara tidak sengaja dan diperlakukan sebagai terpidana di bawah umur. Allred menyesal dengan perbuatannya dan dia berjanji ingin mengubah hidupnya. Keluarga korban ternyata juga tidak menghendaki Tyler Allred masuk penjara. Dengan bijak mereka mengatakan tidak mau melihat 2 kehidupan terbuang sia-sia untuk 1 kesalahan. Hakim McNorman yang memimpin persidangannya memberi vonis Tyler Allred harus lulus sekolah menengah atas, lalu lulus sekolah kejuruan, menjalani uji penggunaan obat-obat terlarang, minuman beralkohol, dan tes nikotin selama 1 tahun. Serta mengenakan gelang anti narkoba dan alkohol, mengikuti program untuk pelanggaran mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol, dan hukuman yang terbilang unik dan aneh yaitu mengikuti kebaktian gereja selama 10 tahun. Apabila Tyler Allred tidak melakukan ketentuan tersebut, maka dirinya akan menjalani masa hukuman penjara. Vonis teraneh berikutnya terjadi di Uzbekistan. Negara yang menjadi sentra kapas ini tengah melakukan kampanye untuk mengatasi pekerja pemetik kapas di bawah umur yang sangat marak terjadi di negara tersebut. Semua usaha dilakukan karena adanya tekanan internasional yang mendorong negara Asia Tengah ini untuk mengurangi ketergantungan pada pekerja anak. Penggunaan pekerja anak pada ladang kapas memang cukup parah di Uzbekistan, di mana anak-anak dipaksa bekerja untuk menghasilkan kapas. Untuk itu, pemerintah mengajak mahasiswa, guru, dan pengusaha untuk ke ladang kapas saat bulan panen. Pada bulan ini juga, toko-toko dan kafe di wilayah penghasil kapas harus tutup mulai jam 7 malam untuk mencegah orang berbelanja dan mencari hiburan selama panen kapas. Sementara itu, koran pemerintah daerah Tashkent Hakikati telah menerbitkan sebuah puisi yang isinya antara lain sebagai berikut. Jika Anda adalah seorang patriot tanah air, bergabung dengan bangsa ini, mengambil bagian dalam kampanye amal panen kapas. Ketiga hal ini dilakukan agar panen kapas dilakukan oleh orang dewasa dan bukannya anak-anak. Selain itu, sebagai tambahan dari kampanye amal panen kapas ini, pemerintah membuat peraturan yang terbilang unik dan aneh, yaitu bahwa siapapun yang melanggar lalu lintas di Uzbekistan akan dihukum memetik kapas selama sepekan jika mau surat izin mengemudi mereka dikembalikan. Demikian pemirsa tayangan Spotlight mengenai vonis teraneh di dunia. Mungkin beberapa vonis teraneh yang baru saja ditayangkan dapat memberi inspirasi kepada praktisi hukum di negeri ini untuk menentukan hukuman yang diberlakukan agar para pelaku kejahatan dari semua kalangan di Indonesia, baik dari tindak pidana korupsi hingga pelaku tawuran yang merajalela di negara kita, dapat lebih jerah dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.